dan roboh. Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kalau kalian mendengarkan suara rintik-rintik ataupun suara gemericik, itu merupakan suara air mancur aku. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Aku rasa kita semua masih teringat dengan jelas tragedi yang sangat menghebohkan dan viral di media sosial bulan November lalu. Bahkan kasus ini pun masih diselidiki sampai saat ini. Aku pun juga sempat membuat 2 video tentang tragedi ini, yaitu tentang tragedi di konser Astroworld. Kalau kalian ada yang belum nonton tentang tragedi Astroworld ini, nanti aku akan sertakan linknya di description box di bawah, biar kalian bisa langsung tonton dan bisa lebih jelas tentang apa kronologinya dan juga teori-teori konspirasi yang menyertai tragedi ini. Oke, back to the story. Di video kali ini aku mau share ke kalian, ternyata selain tragedi Astroworld yang kemarin sempat merenggut 10 nyawa para fans dari Travis Scott, pernah ada beberapa tragedi-tragedi yang terjadi di saat konser atau di saat jumpa fans yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Nah, apa sajakah itu? Sebelum kita memulai, aku mengingatkan kalian jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Dan tentunya jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga tahu tentang cerita-cerita aku. Oke, kita akan langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Yuk kita mulai. Tragedi yang pertama ini terjadi di negara kita, tepatnya di kota Jakarta pada tahun 2001 atau 20 tahun yang lalu. Saat itu aku masih SD, dan kalau kalian tahu sebenarnya di tahun-tahun itu, di tahun 1900-an sampai tahun 2000-an, itu lagi booming-boomingnya boy band asal Amerika dan Eropa. Dan ya sama kayak sekarang yang lagi booming-boomingnya idol Korea atau yang dulu booming-boomingnya India itu, beberapa event perusahaan ataupun beberapa media berlomba-lomba untuk mendatangkan para artis tersebut ke negara kita untuk melakukan jumpa fans atau untuk melakukan mini konser atau konser besar-besaran juga ada. Nah, waktu itu pihak penyelenggara mengundang boyband A1 asal London ke Jakarta untuk menyanyikan beberapa lagu atau mengadakan mini konser. Kemudian dilanjutkan jumpa fans dan fansign atau acara tanda tangan untuk para penggemar-penggemarnya. Acara itu dilakukan di lantai 3 Mall Taman Anggrek pada tanggal 18 Maret 2001. Awal mula acara berjalan lancar. Diperkirakan jumlah fans yang hadir pada saat itu sebanyak 1.500 penonton. Setelah Ewan menyanyikan beberapa lagu, mulailah dilakukan acara fansign, yaitu acara tanda tangan untuk para penggemarnya. Disitulah tragedi dimulai. Para fans yang didominasi oleh wanita-wanita muda pada saat itu tiba-tiba berebut untuk dapat segera maju dan bertemu para personel A1. Proses saring dorong pun terjadi, bahkan menyebabkan beberapa orang luka-luka dan juga ada 4 orang yang semuanya wanita terhimpit dan kehabisan oksigen di tengah-tengah ruangan. Korban yang meninggal dunia pada waktu itu yaitu Laurencia berusia 16 tahun, Nurdiana berusia 18 tahun, dan kakak beradik Eka berusia 20 tahun, dan Rani berusia 13 tahun. Dari kejadian ini, pihak kepolisian menetapkan pihak penyelenggara sebagai tersangka atas kelalaian yang telah merenggut nyawa 4 orang tersebut. Tragedi yang disebabkan oleh lokasi acara ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 2014 di Korea Selatan. Saat itu pada konser Techno Valley Festival menghadirkan 4 Minutes, Tiara, Jung Gi-go, dan Cherry Filter sebagai pengisi acara pada konser tersebut. Lokasi saat itu diadakan di depan salah satu gedung yang area samping-sampingnya terdapat area yang tertutup jeruji besi. Nah, ketika 4 Minutes tampil, sekelompok fans naik ke atas jeruji ventilasi tersebut karena ingin melihat idolnya dari jarak lebih baik. Tetapi sayangnya jeruji besi yang memang tidak dipergunakan untuk dinaiki itu runtuh karena kelebihan berat. Dan para fans yang ada di atas jeruji besi itu jatuh ke bawah sejauh 10 meter.
Dari kejadian itu sebanyak 16 orang meninggal dunia, 12-nya meninggal di tempat, 2-nya selama perjalanan ke RS, dan 2 lainnya setelah mendapatkan pengobatan. Lalu terdapat juga 11 orang menderita luka-luka. 1 hari setelah peristiwa ini terjadi, Mr. O, pihak perencana konser, ditemukan bunuh diri dikarenakan merasa bertanggung jawab atas hilangnya nyawa para fans di konser ini. Tragedi yang selanjutnya ini disebabkan oleh alam. Tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2011 di Indiana, Amerika Serikat. Saat itu, Sugarland, grup musik yang beranggotakan 2 orang, mengadakan konser musim panas tahunannya secara outdoor di Indiana State Fair. Saat itu, cuaca tiba-tiba berubah menjadi buruk dan badai datang. Panggung utama pada konser waktu itu terhempas angin badai dan roboh. Dari insiden itu sebanyak 4 orang dinyatakan tewas di tempat, yaitu Tammy berusia 42 tahun, Glenn berusia 49 tahun, Alina berusia 23 tahun, dan Christina berusia 29 tahun. Lalu 3 orang lainnya meninggal setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, yaitu Stephan berusia 51 tahun, Jennifer berusia 22 tahun, dan Megan berusia 24 tahun. Beberapa orang lainnya juga dinyatakan luka-luka akibat insiden tersebut. Setelah penyelidikan dilakukan, ternyata badai itu menyebabkan beton dan juga jeruji besi dari panggung utama tidak kuat menahan tekanan dan juga beban yang diberikan. Tragedi yang terakhir ini bisa dibilang merupakan salah satu tragedi pada saat konser yang menyebabkan jumlah korban meninggal dunia terbanyak. Tragedi ini terjadi di konser yang diadakan oleh Eagle of Death Metal, salah satu band rock asal Amerika Serikat, pada tanggal 13 November 2015 di Teater Le Batalka, Paris, Prancis. Saat itu ketika konser dimulai dan band Eagle of Death Metal telah memainkan beberapa lagu, tiba-tiba 2 orang teroris bersenjata masuk ke dalam teater dan menembak semua orang secara brutal. Teriakan darah dan suara tembakan memenuhi teater selama sekitar 15 menit. Kemudian dilanjutkan suara ledakan beberapa kali. Pada insiden itu setidaknya 90 orang meninggal dunia dan puluhan orang lainnya luka-luka. Ya, itulah tadi 4 tragedi yang pernah terjadi di acara konser dan juga jumpa fans. Dari yang terjadi karena acara venue-nya penuh sesak, bencana alam, hingga teroris. Aku mengucapkan duka yang terdalam untuk para korban dan juga untuk semua yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan. Memang sebenarnya menurut aku kalau acara-acara yang mengumpulkan orang sebanyak ini dalam satu tempat membutuhkan keamanan yang sangat-sangat luar biasa. Karena kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa saja alam tidak berkehendak atau memang ada manusia lain yang memiliki rencana buruk. Dan seperti yang aku bilang juga di Astro World, kalau pihak penyelenggara memang harus memiliki persiapan yang cukup matang untuk mengadakan konser di waktu-waktu tertentu. Dulu sih pernah aku nonton konser di salah satu mall dan itu di lantai teratasnya. Nah, pada saat lagu beat yang cepat itu semua orang pada lompat-lompat dan itu lantainya benar-benar goyang seirama dan itu ratusan orang lompat-lompat. Entah nggak kepikiran kalau tiba-tiba something happen terus habis gitu ya itu jatuh atau gimana, itu berapa ratus orang yang akan menjadi korban. Ya cuman kalau kalian memang suka nonton konser dan tetap ingin menonton konser, ya konser itu tetap menyenangkan dan sangat-sangat seru karena euforianya sangat-sangat dapat. Tetapi aku ingin mengingatkan kalian untuk memastikan jangan lupa membawa persiapan yang ada dan juga perhatikan keamanan kalian agar kalian siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di konser itu. Dan ya tentunya aku nggak mengharapkan apapun terjadi di konser-konser lain, cuman ya better prepare kayak gitu ya. Paling nggak kalian bawa air minum biar nanti kalau kehausan atau mungkin ngerasa sesak dan lain sebagainya kalian punya minum dan bisa menenangkan diri.
Oke, sampai juga kita di penghujung kali ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan kalian bisa komen di bawah untuk ide-ide menarik untuk video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean cerita seru aku lainnya. Dan kalian juga jangan lupa follow aku di Instagram di @deviamare13. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye. Dadah.